Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya kalian. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah baik dan semoga kita tetap selalu sehat. Yang sakit cepat diangkat, yang sembuh terhindar dari segala macam jenis penyakit ataupun virus-virus yang berbahaya. Amin. Dalam sharing saya hari ini, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit GERD atau asam lambung dan anxiety disorder ini. Sebenarnya panjang ceritanya kalau ingin diceritakan lebih rinci ya. Hanya saya akan menceritakan beberapa hal saja yang mungkin saya ingat karena saking banyaknya sensasi kecemasan yang saya alami, jadi saya banyak yang lupa saking banyaknya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah 1 tahun 2 tahun menderita penyakit tersebut pasti sudah paham ya. Jadi sebelumnya buat kalian yang baru mampir menyaksikan video ini, dibantu dengan subscribe, di like, dan di komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kawan-kawan, saya akan menceritakan dari awal saya terkena penyakit GERD ini sampai saya bisa sembuh total, alhamdulillah sampai saat ini. Sekali lagi saya sampaikan, saya adalah mantan penderita GERD anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, tapi sudah pensiun dari dunia kecemasan, dan saya alhamdulillah sekarang bisa menjalani hidup seperti biasanya, dapat menghirup udara bebas dari kecemasan. Nah, tujuan video saya ini ingin memberikan motivasi kepada kalian yang masih menderita penyakit GERD anxiety ini, agar kalian segera sembuh, agar kalian segera menjalani hidup seperti biasa. Saya terkena GERD itu kalau tidak salah di tahun 2019 bulan Februari kalau tidak salah. Jadi sebelum terkena sensasi pertama, terkena serangan GERD itu seminggu sebelumnya saya memang merasakan badan ini seperti meriang-meriang, badan seperti tidak enak. Jadi kadang timbul seperti kecemasan. Lalu saya berpikir di dalam hati, ini sebenarnya ada apa gitu loh. Dan memang sebelumnya 3 hari sebelumnya itu saya memang merasa seperti demam, tapi karena mungkin tidak saya ambil pusing, ya tetap saya lakukan aktivitas seperti biasa. Terus pada hari H saya terkena itu pas sholat maghrib. Nah, kawan-kawan di sini tentunya juga merasakan yang terkena serangan GERD pas sholat maghrib bagaimana rasanya. Tentunya sangat-sangat mengerikan ya. Jadi pas saya sholat maghrib, saya beranjak pergi dari rumah ke masjid dengan perasaan tidak enak, merasa badan meriang. Kalau memang suasana di sore hari itu kan memang agak dingin-dingin ya. Jadi saya pergi ke masjid dan sholat. Sebenarnya waktu sholat di rakaat pertama itu memang tidak ada terjadi apa-apa. Memang, tapi waktu sholat dari pertama itu saya sudah memang tidak fokus. Jadi di pikiran ini selalu ada kayak apa ya, seperti ada ketakutan tersendiri yang muncul di dalam pikiran saya. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, dari mana datangnya. Tiba-tiba pas saya angkat naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua dalam keadaan berdiri, itu saya merasakan ada sesuatu yang benar-benar baru. Saya rasakan sesuatu yang aneh bagi saya. Dari ujung kaki saya ini seperti ada angin, seperti terkena siram air, naik, dinginnya luar biasa, naik ke lutut sampai ke pinggang. Nah, dari situ saya langsung merasa
cemas, saya sangat merasa, ya pikiran saya sudah melayang kemana-mana. Bahkan sholat saya pun udah tidak fokus sama sekali. Dan saya berpikir di dalam hati, ini ada apa sebenarnya? Terus tiba-tiba dari perut ini seperti ada yang naik, seperti ada gas lah, mungkin gas ya, gas yang naik menuju dada, menuju rongga dada, berhenti di area rongga dada sini, sehingga membuat saya sesak dan sulit untuk bernapas. Itu saya alami sekitar mungkin 1 menitan lah, 1 menit atau 2 menit. Saya sangat tidak bisa bernapas. Lalu saya pun merasakan apakah ini seperti serangan jantung kah? Saya langsung mengira-ngira ya, apakah ini saya mau meninggal atau apalah. Di waktu yang bersamaan juga jantung saya langsung berdebar kencang, sangat-sangat kencang. Ya mungkin kalian merasakan lah ya bagaimana serangan GERD awal itu terjadi. Kencangnya sangat luar biasa sehingga membuat tangan saya ini gemeteran, membuat saya keringat dingin. Jadi tangan, kaki, wajah ini semua berkeringat. Terus seperti mau pingsan, keliengan. Tapi itu berlangsung selang waktu 2 menit, terus dia normal kembali. Tapi posisi tubuh saya ini, fisik saya kayaknya sudah drop kemarin. Tapi saya tidak sempat pingsan ya, saya bertahan sampai sholat selesai. Dengan tubuh yang drop, saya habis sholat, saya langsung pulang dengan wajah pucat pasi, tangan gemeteran, sempoyongan. Lalu saya pulang ke rumah dan saya langsung ngobrol sama orang rumah. Saya ceritakan apa yang saya alami. Terus saya pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, saya dicek tekanan darah, tensi darah. Tekanan darah saya di waktu itu saya ingat 150, bisa naik ke 150. Jadi dokter bilang saya ini terkena hipertensi, dia bilang. Lalu saya dikasih obat penurun darah. Kalau tidak salah apa nama obat penurun darah, lupa juga ya saya. Jadi saya minum obat tersebut dalam keadaan masih cemas, jantung masih belum stabil, masih berdebar-debar sedikit. Lalu mulai dari malam itu saya merasa aneh, kehidupan saya itu berubah drastis. Itu saya jalani sekitar 4-6 bulan kalau tidak salah. Jadi semenjak itu saya merasa hidup ini tidak sama sekali bersemangat lagi. Sepertinya ajal saya sudah dekat. Ada saja pikiran yang membuat saya takut. Hampir setiap hari itu tidak pernah ada libur-liburnya. Makanya saya sempat putus asa. Ini penyakit sebenarnya penyakit apa gitu kan. Jadi setelah seminggu dari kejadian tersebut, saya kembali lagi ke dokter. Karena beberapa sensasi yang tidak pernah saya alami sebelumnya itu muncul. Seperti sendawa, seperti keliengan, tidak bisa berdiri lama. Jadi dokter waktu itu mendiagnosa saya memang GERD, asam lambungnya naik. Ya mungkin kalau bicara sebelumnya, pola hidup saya sebelumnya memang sebenarnya berpotensi besar untuk terkena GERD ya kawan-kawan. Saya itu seorang pengopi berat. Jadi satu hari saya bisa ngopi itu 2-4 gelas. Saya juga perokok. Terus pola makan saya itu sembarangan. Nah, ini pengalaman ya kawan-kawan. Jadi kalian ambil yang baiknya, buang yang buruknya.
Jadi kalian harus terapkan hidup sehat mulai saat ini agar terhindar dari penyakit GERD anxiety ini. Oke, lanjut ya. Setelah itu, dari seminggu setelah saya berobat ke dokter, terus saya rasakan itu sensasi tiada henti sampai saya cari obat untuk asam lambung. Kebetulan kalau kita yang menderita asam lambung, masalah usus dan lambung ini kan memang agak sulit untuk BAB. Dan di saat itu saya sangat sulit BAB, bisa 4 hari sekali. Itu pun kalau BAB-nya pun, maaf ya, warnanya kalau keluar itu agak kehitam-hitaman. Jadi saya tanyakan lagi ke dokter. Dokter bilang di organ pencernaan saya ini ada yang luka, dia bilang. Itu mungkin berasal dari usus. Makanya kotoran kita, tinja kita itu berwarna kehitam-hitaman. Setelah itu saya punya kerabat menyarankan saya untuk mengkonsumsi madu, produk madu pabrik, kalau tidak salah namanya madu ZMax. Nah, setelah saya makan obat itu, saya minum obat itu, alhamdulillah kecemasan memang pelan-pelan berangsur mereda, kecemasannya kurang. Jadi saya kemarin beli 1 botol, begitu saya minum sekali, sorenya saya langsung BAB. Sangat-sangat banyak saya BAB. Mungkin zat-zat yang terkandung di dalam madu ZMax itu banyak sekali ya, rempah-rempah yang untuk mengobati pencernaan yang luka atau yang rusak. Otomatis kotoran-kotoran yang lama terpendam itu keluar semua. Nah, mulai saat itulah saya merasa udah agak enakan. Itu selang waktu dari saya terkena sekitar 2 minggu. Tapi kecemasan ini masih berlanjut, Jadi saya terkena seperti hipokondria. Jadi tidak boleh mendengar berita kematian, berita penyakit-penyakit berat. Tidak boleh mendengar si A kena serangan jantung, si B kena sakit paru-paru, si A mati, si A meninggal. Itu tidak bisa saya dengar. Kalau saya mendengar hal-hal tersebut, saya langsung kambuh, saya langsung gemeteran, saya langsung stres. Itu dokter bilang saya terkena hipokondria. Jadi ciri-ciri orang yang terkena hipokondria itu memang kalau dia mendengar hal-hal negatif. Misalnya saya mendengar teman saya kena serangan jantung. Jadi seolah-olah saya ini merasa terkena penyakit tersebut juga. Jadi mental saya mulai ngaco. Mental saya memang sepertinya rusak saat itu. Jadi bermacam obat saya coba, tapi alhamdulillah waktu madu ZMax saya konsumsi sekitar 2 minggu itu habis. Kecemasan mulai reda, hanya sensasi di perut, dada itu memang berangsur-angsur hilang. Terus saya coba beberapa herbal, saya buka juga YouTube, saya buka juga artikel-artikel yang channelnya Dr. Zaidul Akbar. Dari situ saya dapat resep-resep herbal. Memang sebelumnya saya sangat jarang ya minum obat-obat tradisional, obat-obat herbal. Nah, setelah kena GERD anxiety ini saya rutinkan minum obat-obat herbal. Contohnya jahe, kunyit, madu, ketumbar, kayu manis, itu saya rutinkan secara selang-seling. Dan alhamdulillah selang waktu 4 bulan saya sembuh sekitar 80%. Saya sembuh 80%, tapi kecemasan ini masih ada, masih membekas. Mungkin itu trauma ya. Jadi trauma itu memang proses untuk kesembuhan itu sangat-sangat lama. Nah, balik lagi cerita sholat. Jadi semenjak kena GERD, karena saya pertama awalnya kenanya kan di masjid, jadi saya sangat trauma ya kalau untuk ke masjid. Mau sholat Jumat, mau sholat asar, sholat maghrib, apalagi ya. Dan yang saya heran, itulah yang mungkin saya mengambil kesimpulan saya memang terkena traumatik. Saya tuh kambuhnya kalau sholat, memang beberapa kali saya coba, saya lawan untuk pergi ke masjid.
Saya itu kambuhnya pasti di rakaat kedua, karena di awalnya saya awal kena sensasi ini di rakaat kedua. Jadi sholat apapun di rakaat kedua saya kambuh, jantung berdebar-debar. Pokoknya sensasi seperti yang pertama saya rasakan, hanya levelnya lebih rendah. Itulah mungkin yang dinamakan dengan traumatik. Jadi saya lama-lama berpikir, wah kalau begini tidak bisa gitu. Lama-lama sampai kapan saya tidak ke masjid, sementara seorang laki-laki wajib untuk sholat ke masjid. Seiring berjalannya waktu, saya juga sharing kepada teman-teman, buka channel-channel YouTube. Ternyata memang banyak di YouTube video-video yang men-sharingkan dan memberikan motivasi kepada penderita GERD yang kena serangan GERD itu di masjid. Jadi saya pelajari dulu, jadi saya rekam dulu di dalam otak saya bagaimana tipsnya untuk mengendalikan pikiran yang sedang mengalami kecemasan saat sholat. Dan akhirnya saya mendapatkan trik bagaimana mengatasi kecemasan saat sholat. Karena memang saya tuh kambuhnya pasti sholat, karena awalnya saya kena sholat, jadi traumanya pas sholat. Jadi saya ambil tips saya sebenarnya menekat, karena udah beberapa kali juga sharing ya kepada orang-orang yang paham tentang agama, dengan ustadz, dengan teman-teman. Jadi tips saya cukup sederhana, hanya memerlukan keberanian. Karena kita kalau dalam keadaan cemas pasti mikirnya mati. Bahkan jarum saja yang jatuh ke lantai kita udah mikirnya aneh. Jadi saya mengambil langkah begini. Saat mau berangkat ke masjid, saya pikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi pada diri saya. Jadi setelah saya pikir-pikir, ya udah, saya harus nekat, saya harus sembuh. Kalau ini tidak dilawan, maka seumur hidup saya tidak berani untuk sholat ke masjid. Jadi saya ambil langkah nekat. Ya udah, dalam hati saya berkata, kalau mau mati, mati sajalah di masjid. Oh, itu lebih bagus. Jadi saya hanya mengamalkan itu aja. Jadi setelah sampai masjid, semua urusan keluh kesah saya, sakit saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Jadi saya nekat hanya itu saja. Dan satu kali mencoba masih sensasi, dua kali mencoba masih, tiga kali, empat kali, bahkan sampai belasan kali saya mencoba itu masih terasa sensasinya. Tapi seiring waktu berjalan, saya rutinkan ke masjid. Saya tidak mau tahu apapun yang terjadi, pokoknya saya tetap berangkat ke masjid. Alhamdulillah itu berangsur-angsur hilang. Selama 2 bulan itu tuntas, tidak ada lagi kecemasan saat di masjid. Begitu juga dengan aktivitas lainnya. Jadi saya merasa sangat bersyukur, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih kasih izin saya untuk sembuh, untuk diangkat penyakit kecemasan ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya merasakan hidup seperti dahulu kala sebelum terkena GERD. Jadi saya akan memberikan pengalaman saya kepada teman-teman agar kalian keluar dari zona kecemasan. Penyakit ini tidak bisa kita pendam lama-lama di dalam tubuh kita. Jadi kecemasan harus kita musnahkan untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Kita tidak boleh bersahabat dengan kecemasan, kita tidak boleh berdamai dengan kecemasan. Justru sebaliknya, kecemasan harus kita lawan, harus kita musnahkan di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Kalau tidak kita musnahkan, kalau kita selalu berdamai dengan kecemasan, maka kecemasan tersebut akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, kawan-kawan, semoga video ini dapat memberikan manfaat, memberikan motivasi untuk kalian yang masih sakit. Apakah
kalian bisa sembuh? Jawabannya bisa, insya Allah. Toh saya aja bisa sembuh, kenapa kalian tidak bisa? Jadi kita hanya perlu usaha, di samping itu berdoa, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang mengizinkan kita sembuh, memberikan kesehatan, memberikan hidup, memberikan kita nafas. Kalau bicara sensasi, apa saja yang dirasakan semenjak sakit, itu jangan ditanya lagi. Nyeri dada, nyeri ulu hati, nyeri perut, nyeri punggung, keliengan, sakit kepala, hampir semua saya rasakan. Bahkan hampir setiap sore saya merasakan seperti aneh lah. Mungkin saya sampai saat ini juga tidak tahu apa penyebabnya. Kalau penyakit GERD ini penyakit yang berhubungan dengan lambung atau usus. Kalau setiap sore itu pasti meriang, pasti keringat dingin, pikiran entah kemana-mana. Sampai saat ini saya pun masih tidak tahu apa penyebabnya. Jika kalian tahu apa penyebabnya, silakan kalian tulis di kolom komentar, karena saya juga sedang mencari tahu apa penyebabnya. Ya kalau untuk sensasi mungkin kita sudah tahu sama tahu ya, jangan ditanya lagi, sangat banyak sekali. Makanya orang bilang penyakit ini penyakit dengan 1000 sensasi, baik sensasi fisik maupun psikologis. Jadi harapan saya setelah mendengarkan video ini, teman-teman segera bangkit, berusaha, banyak berdoa, minta kesembuhan. Jadi kalian harus nekat, kalian harus keluar dari zona kecemasan. Kalian harus hidup seperti biasanya, seperti sebelum terkena GERD anxiety. Kalau bicara masalah berat badan turun drastis, jangan tanya lagi. Dulu berat badan saya dari 65 sampai ke 50, 15 kilo kawan-kawan. Sekarang alhamdulillah saya sudah kembali lagi, sudah normal lagi berat badan saya, karena pikiran, mental saya sudah benar, udah kembali seperti semula. Begitu juga dengan pola hidup. Dan juga kita perlu mengatur kembali pola hidup kita. Dan yang terpenting adalah pikiran. Jadi jangan lupa banyak ibadah, banyak berdoa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kita jalan kesembuhan. Mungkin gitu aja video dari saya. Saya harap memberikan manfaat, memberikan motivasi kepada kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.